Ren, ambil peralatan Ren. Dan kita harus berangkat sekarang, kabut sudah mulai turun ini. Bener ini Kup, kita akan masuk ke dalam hutan larangan. Bener lah, kenapa kamu takut? Gak begitu, di situ kan gak ada orang yang berani masuk ke hutan itu. Alah, udahlah, kita buktiin aja sama orang-orang kalau di situ gak ada apa-apa. Lagian kita akan bawa senjata. Bukan takut sama orang Kup, tapi takut sama setan. Di sana kata orang-orang dulu kan kalau masuk tanpa izin banyak yang meninggal. Alah, itu kan dulu, beda sama yang sekarang. Lagian di sana pasti banyak rusaknya Ren, kan jarang dijamah sama orang. Ya oke lah Kup, kalau kamu berani aku juga berani. Yakub dan Randy yang akan berangkat berburu di hutan larangan. Mereka secepatnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan di dalam hutan. Dan mereka berangkat berdua, berangkat dari rumah sekitar jam 10 malam. Karena target yang mereka buru adalah binatang-binatang malam. Hutan larangan yang terkenal sangatlah angker dan jarang ada orang yang berani masuk ke dalam, apalagi di waktu malam. Hutan tersebut dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat besar, lebat, dan banyaknya binatang-binatang buas. Gimana Ren, sudah dibawa semua? Sudah kok, sudah ready semua. Awas jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap, Center udah bawa serp ini. Ya udah, kamu yang bawa motor, aku yang di belakang. Laju kendaraan mereka menuju hutan larangan sekitar 30-an menit. Mereka berjalan sangatlah begitu pelan karena jalannya yang begitu ekstrim. Jarangnya ada kendaraan yang masuk menuju hutan tersebut. Hanya bekas-bekas ban mobil yang masuk ke dalam hutan, hanya untuk mengambil kayu jati di dalam hutan. Mereka yang semakin masuk ke dalam hutan dan cuaca berubah menjadi sangatlah begitu dingin. Angin kencang dan sedikit gerimis. Wah Kup, kabutnya tebal Kup, gerimis lagi. Itu di depan kayak ada bangunan deh Ren. Kita berhenti dulu aja di situ ah. Ini makam Kup, Wah iya Ren, makam apa ya kira-kira? Gak tahu, makam zaman dulu kali. Orang-orang di sana mengatakan itu adalah makam pesinden. Kata orang zaman dulu, waktu pas acara pertunjukan wayang kulit, ada pesinden yang diculik dan dihabisi nyawanya di sana. Terus jasadnya dikuburkan di sana. Yakub dan Randy sedang berteduh di bangunan itu. Dan senter mereka dinyalakan sambil mengarahkan ke dalam hutan. Siapa tahu ada target buruan yang nampak terlihat. Ternyata benar, ada rusa yang nampak dari kejauhan. Shh, diam Kup, diam, itu apa Kup? Sambil tersenyum. Wih, rusa Ren. Bener kan Ren, kataku juga apa, masih banyak rusanya di sini. Udah, diam, aku yang colokin senter, kamu yang bidik Kup. Baik. Ketika senapan akan diarahkan sama rusa itu, lalu rusa itu lari kencang ke dalam hutan. Wah sialan, lari Kup. Kejar, motor taruh di sini aja nggak apa-apa, kejar. Mereka lari ke dalam hutan untuk mengejar rusa tersebut. Rusa berlari yang sangat cepat, membuat mereka berdua susah untuk mencarinya. Ren, mencar Ren, kamu ke arah utara, aku ke arah timur Ren, mencar. Mereka berpisah untuk mengejar rusa itu. Randy ke arah utara, sedangkan Yakub ke arah timur. Mereka semakin masuk ke dalam hutan. Sampai-sampai cahaya senter mereka sudah tidak lagi kelihatan, saking jauhnya jarak mereka. Kemudian mata Yakub dikagetkan ada penampakan binatang malam, yaitu landak. Landak yang sedang diam di bawah dua pohon yang sangat besar. Mata Yakub celingak-celinguk ke samping mau memanggil Randy, tetapi cahaya senter Randy tidak kelihatan. Lalu senter si Yakub perlahan dipasang di kepalanya karena mau membidik. Selama Yakub membidik landak itu, Yakub merasakan aneh dengan binatang itu. Loh, itu landak, tapi kok gak ada durinya? Dalam batin Yakub, landak itu tetap diam dan gak gerak sama sekali. Mempermudah Yakub untuk menembaknya. Dalam jarak 60-an meter, lalu Yakub melepaskan tembakannya ke arah landak itu. Peluru mengenai target dan landak tersebut sampai terpental ke belakang. Yakub bergegas cepat mendatangi landak itu, dan ada bekas darah, tetapi landaknya tidak ada di situ.
Yakub masih mencari burunannya yang belum ketemu. Mencari di belakang pohon, di samping pohon, tetapi tidak ditemukan landa itu. Dua pohon besar yang bernama pohon randu jajar, pohon yang terkenal bernama pohon manten. Disebut pohon manten, kata orang dulu, ada sepasang pengantin baru yang hilang di situ. Yakub yang terus mencari landa itu, tetapi tidak ketemu dengan landa itu. Kemudian Yakub memutuskan berhenti mencarinya karena sudah agak lama di sana. Bunyi suara handphone Yakub terdengar dari kuping Yakub. Ternyata Randy yang menelponnya. Pas akan mau diangkat, tiba-tiba handphone Yakub mati. Padahal baterai penuh. Loh, kenapa ini handphone? Kok tiba-tiba mati? Tombol on off sudah ditekannya berkali-kali, tetapi HP tersebut tidak mau nyala. Kemudian Yakub berjalan kembali ke luar hutan akan menemui Randy. Tapi tiba-tiba perjalanannya berhenti karena bertemu dua pohon yang sama dengan pohon randu jajar. Bekas darah landa itu pun juga sama dengan yang sebelumnya. Yakub yang merasakan merinding. Lalu Yakub lari keluar hutan, tetapi dia bertemu lagi sama pohon tersebut. Sampai dia berkali-kali berusaha keluar hutan, tetapi usahanya sia-sia. Sampai Yakub terjatuh yang kelelahan, bingung dan cemas. Ada apa sebenarnya dengan tempat itu? Yakub cuma diuter-uterin tempat itu. Mau berusaha keluar, tetapi ketemu terus sama pohon itu. Tak lama kemudian dikagetkan ada suara gamelan Jawa. Suara terdengar dari belakang. Lalu Yakub mencari suara tersebut, seperti di dua pohon randu jajar itu. Lalu Yakub mendekatinya. Suara tersebut semakin jauh, semakin jauh. Yakub berhenti. Suara gamelan itu seperti di dekat daerah itu, tetapi kalau disamperin suaranya semakin menjauh. Dan Yakub terus mengejar suara itu, tidak peduli seberapa jauh suara tersebut. Di depan ada kerumunan banyak orang. Orang-orang yang sedang melihat pertunjukan. Yakub lalu mendekatinya perlahan-lahan. Ternyata pertunjukan wayang kulit. Banyaknya orang yang sedang sibuk menyaksikan pertunjukan itu. Dan ada sepasang pengantin yang mengawasi Yakub. Sepasang pengantin yang ada di atas panggung pertunjukan, seperti mengawasi gerak-gerik Yakub. Lalu Yakub bertanya kepada salah satu orang yang ada di sana. Pak, permisi pak, mau nanya, ini desa apa ya? Dibalas dengan senyuman sama orang tersebut. Lalu bertanya kembali sama orang di sampingnya. Sama juga jawabannya, hanya tersenyum. Hampir semua orang ditanya Yakub, tetapi tidak mau jawab, cuma tersenyum. Lalu ada pesinden yang turun dari panggung, pesinden yang terus memperhatikan Yakub. Dan pesinden tersebut menghampiri Yakub. Mas, kamu ngapain di sini? Kamu mau cari apa? Mbak bicara sama saya. Loh, lah sama siapa lagi mas? Alhamdulillah, saya mau nanya mbak, ini desa apa ya? Ini desa Randu Jajar mas. Randu Jajar? Kok baru denger ya? Lah kamu mau kemana? Aku mau pulang mbak. Ayo tak anterin pulang. Yang benar mbak. Ya ayo, alhamdulillah terima kasih mbak. Lalu Yakub mengikuti pesinden itu. Berjalan lurus. Tak menjelang lama, ada rumah di depan. Rumah tersebut terbuat dari bambu, nampak dari kejauhan. Lalu pesinden itu mengajak istirahat ke rumah itu. Loh, ini rumah mbak ya? Iya, ini rumah saya mas. Kamu istirahat dulu aja semalam di sini. Tapi teman saya gimana mbak? Dia pasti takut di dalam hutan sendiri. Temenmu sudah pulang. Pulang gimana? Orang masih di dalam hutan kok. Senyum kecil perempuan itu. Lalu pesinden itu mengajak masuk ke dalam rumah dan disuruh duduk di ruang tamu. Tunggu dulu ya mas, saya buatin minum. Gak usah mbak, saya mau pulang aja mbak. Sebentar dulu, tunggu matahari terbit mas, bahaya. Sambil tersenyum. Lalu
Lalu Yakub mengiyakannya. Dalam pikiran Yakub masih tertuju sama Randy. Kecemasan Yakub terhadap si Randy. Lalu presiden itu datang membawakan satu gelas minuman, tetapi nggak tahu itu minuman apa. Seperti teh, tapi rasanya tidak seperti teh. Diminum dulu mas. Lalu Yakub meminum minuman tersebut. Rasa yang sangat hambar. Entah terbuat dari apa minuman itu. Lalu tidak menjelang lama, ada seorang nenek-nenek yang datang membawa makanan, seperti ditempatkan di atas tampah. Dan makanan itu ada nasi tumpeng, ingkung, sayur kacang panjang, dan buah pisang. Mas, dimakan dulu. Di sini harus wajib makan loh. Loh, malah repot-repot nek. Nggak repot. Ayo dimakan mas. Ini nenek saya mas. Oh iya. Yakub bingung kapan neneknya yang masak. Lalu dengan lahapnya Yakub memakan makanan itu. Sampai-sampai Yakub ketiduran. Dan Yakub lalu bangun dari tidurnya. Tiba-tiba sudah ada di bangunan kecil makam presiden yang pertama kali Yakub dan Randy berteduh di situ. Wah sialan, kok saya ada di sini? Dia berjalan kaki melewati jalan hutan sendirian dengan keadaan yang sangat lemas. Lalu Yakub berjalan pulang sendiri, berjalan kaki, melewati hutan tersebut. Tak lama kemudian di belakang ada truk pengangkut kayu. Lalu Yakub minta tolong untuk bareng keluar hutan. Dan truk tersebut mengantar Yakub sampai rumah. Mungkin dari cerita tersebut ada positif dan negatif. Ambil dari segi positif. Saya Radio Kuno pamit undur diri.